Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifah. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak. Izinkan saya memaparkan sedikit tentang tokoh Muhammadiyah, yaitu Ibu Siti Hadjinah Mawardi. Siti Hadjinah Mawardi lahir pada tahun 1906 dari keluarga pengusaha batik Haji Muhammad Narju. Sebagai anak perempuan, Hadjinah memperoleh pendidikan modern dengan bersekolah di Hollandse Inset School atau HIS dan dilanjutkan di Whitshot School, semacam sekolah keputrian. Di sini Hadjinah belajar tentang ilmu keterampilan dan pengetahuan serta bahasa Belanda. Hadjinah adalah salah satu perempuan murid langsung Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan. Siti Hadjinah menikah dengan aktivis pemuda Muhammadiyah M. Mawardi pada tahun 1935, seorang guru di HIS Muhammadiyah yang kemudian menjadi Direktur Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah dan Kepala SD Muhammadiyah Ngupasan. Saat itu Hadjinah adalah aktivis Aisyah, sehingga aktivitasnya di Muhammadiyah inilah yang mempertemukan dia dengan jodohnya. Hadjinah dikaruniai 7 orang putra-putri, yaitu Harijadi, Rusdi, Darmadi, Permadi, Kusnadi, Hartinah, dan Karmini. Aktivitas Hadjinah di Aisyah cukup panjang sejak usia 19 tahun. Dia telah menduduki jabatan sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Aisyah. Posisi yang diawali pada tahun 1945 terus berlanjut, diantaranya sebagai bendahara serta menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah pada tahun 1946 sampai dengan 1950 dan 1956 sampai dengan 1962. Posisi yang cukup penting bagi Hadjinah adalah ketika dia menjabat sebagai pimpinan majalah Suara Aisyah selama 17 tahun. Keberanian Hadjinah di dalam menyampaikan pendapatnya telah terlihat ketika usia 17 tahun. Dia telah menyampaikan pokok pemikirannya mengenai kemajuan yang merupakan inti dari gerakan Aisyah, yaitu kemajuan perempuan tetap tertumpu pada nilai-nilai Islam termasuk dalam berbusana. Hadjinah dipercaya pimpinan Pusat Aisyah untuk bertugas keliling Indonesia dalam menyebarkan pemikiran tentang Aisyah pada tahun 1930. Dalam tugas ini, ia telah menjelajahi berbagai pelosok tanah air, mulai dari ujung selatan Pulau Sumatera sampai ujung utara, menembus daerah luas Kalimantan, Makassar, Gorontalo, dan wilayah Indonesia lainnya. Ketika melaksanakan tugas ke daerah pedalaman di Sengkang, Sulawesi, ia mengalami kesulitan bahasa daerah penduduknya. Penduduk di situ belum bisa berbahasa Indonesia, sehingga ia menggunakan juru bahasa. Ketika di Gorontalo, Manado, dan Ambon, sebagian besar penduduknya bisa berbahasa Belanda, sehingga ia berpidato dalam bahasa Belanda dengan lancar dan fasih. Karena itu, masyarakat secara spontan menaruh rasa hormat pada Siti Hadjinah. Kepandaiannya berdakwah itu mengakibatkan ia mendapat sukses dan terkenal di seluruh penjuru Nusantara. Dalam berdakwah, Siti Hadjinah memiliki taktik strategis dalam menghadapi polisi-polisi Belanda dan Jepang. Sebelum ia memasuki daerah tertentu untuk berdakwah, ia terlebih dahulu mengkaji adat istiadat daerah setempat itu. Bagaimana cara kehidupan masyarakat, bagaimana penguasa yang sedang memerintah, serta keadaan polisi-polisi Belanda dan Jepang yang mengawasi mubalik-mubalik yang melakukan kegiatan dakwahnya. Selama aktif di Aisyah, ia mengajarkan pelajaran agama Islam terutama di kalangan kaum wanita. Selama itu, ia juga memberikan pengetahuan tentang kegiatan kerumah tanggaan atau kepandaian putri yang dikaitkan dengan ajaran-ajaran Islam. Hadjinah dikenal sebagai pendidik yang pandai, sehingga dia diminta mengajar di beberapa sekolah seperti Mulo Negeri Ngupasan, Neutale Mulo di Gondolayu, dan Mulo Negeri di Magelang. Ketika menjadi pimpinan Suara Aisyah, Hadjinah sangat konsisten mengusahakan agar majalah itu tetap terbit, meskipun pada waktu itu pernah dihalang-halangi oleh pemerintah Jepang. Dengan kecerdikan dan kecerdasannya, Siti Hadjinah tetap bisa mengusahakan terbitnya majalah Suara Aisyah itu. Siti Hadjinah bersama Nyi Hajar Dewantara dan Ibu Ali Sastra Atmijaya
menjadi pemrakarsa dan perintis diselenggarakannya Kongres Perempuan pertama pada tanggal 27 Desember tahun 1928 di dalam Joyodipuram, Jalan Brigjen Katamsa 23, Yogyakarta. Siti Hadjinah juga menjadi salah satu pembicara di Kongres dengan mengumandangkan persatuan manusia yang menjadi pendorong lahirnya KOANI. Pidato monumental ini dihadiri 1.000 anggota dan pejabat-pejabat Belanda. Setelah kemerdekaan, Siti Hadjinah aktif di BP4 atau Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian, dan DIPMOWI atau Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia. Atas jasa-jasa dalam Kongres Perempuan inilah beliau dikenal sebagai Muslimah pejuang 3 zaman, yaitu zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, dan masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Siti Hadjinah meninggal pada hari Ahad 27 April tahun 1991 di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah dalam usia 80 tahun dan dimakamkan di Pakunsen. Demikianlah yang dapat saya sampaikan saat ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.